ini makin mengkonfirmasi bahwa Luhut Binsar Panjaitan masuk pula di line up pemerintahan Presiden Prabowo. Luhut dilantik Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pertanyaan kita adalah di mana struktur atau kedudukan Dewan Ekonomi Nasional tersebut? Apakah dia super minister? Apakah di bawah minister? Apakah sejajar dengan minister? Apakah lembaga yang setingkat menteri atau bagaimana? Ataukah lembaga ad hoc juga? Makin runyam. Tadi kita sudah dikejutkan dengan kabinet 109 menteri. Ini ada tambahan lagi ya, Luhut Binsar Panjaitan. Nanti kita akan tunggu lagi ya, apalagi kejutan-kejutan. Jangan-jangan Raffi Ahmad pun dikasih ya, kepala badan apa gitu. Gus Miftah kepala badan apa, Abu Janda kepala badan apa, Babe Haikal juga. Dan jangan lupa Sobat Era sekalian, masih ada ribuan jabatan yang masih bisa diberikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo kepada para pendukungnya atau siapa saja yang dia maui. Masih ada Badan Pertimbangan Presiden yang anggotanya juga unlimited, terserah Prabowo Subianto, dan jangan-jangan Jokowi pun akan diangkat sebagai anggota Badan Pertimbangan Presiden, bahkan ketua Badan Pertimbangan Presiden. Lalu ada juga jabatan-jabatan staf khusus di masing-masing kementerian, termasuk di presiden sendiri dan di badan-badan yang ada. Ada deputi-deputi yang bisa direkrut dari ASN yang kebetulan pendukung juga. Ada komisaris-komisaris di BUMN yang bisa juga direkrut. Jadi kepada mereka yang berharap jabatan dan kecewa karena tidak atau belum ditelepon, jangan khawatir, siapa tahu nanti line up berikutnya akan kebagian juga. Gitu ya. Kalau saya sudah katakan jabatan apapun akan saya tolak ya dari awal ya. Saya mengatakan akan beroposisi 5 tahun dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, itulah cara saya atau orang yang seide dengan saya untuk memelihara kesehatan jiwa. Jadi kalau saya ketawa-ketawa begini, saya tidak mau tertawa sesungguhnya. Nanti dibilang, waduh Anda iri dan lain sebagainya. Enggak, saya enggak iri. Tapi prihatin terus terang saja dengan cara-cara membagi jabatan ini. Seolah-olah jabatan itu hak milik prerogatif sepenuhnya Presiden Prabowo. Iya, prerogatif iya. Tapi pertimbangkan efektivitas dan efisiensinya serta anggaran negara yang harusnya lebih diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Itu bro soalnya. Oke, coba kita bacakan ya. Kita bacakan Luhut Binsar Panjaitan. Dilantik ya. Luhut dilantik Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kumparan News 21 Oktober ya beritanya. Luhut Binsar Panjaitan merapat ke Istana Kepresidenan Senin hari ini. Ia berdiri di jajaran para menteri koordinator. Luhut tiba di istana sekitar pukul 9.30 WIB. Saat ini ia sudah di dalam untuk menghadiri pelantikan. Ia berdiri persis di samping Menko Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Ternyata Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dari 58 menteri dan pejabat setingkat menteri tak ada nama Luhut diumumkan. Berikut anggota Kabinet Merah Putih ditambah Luhut di dalamnya. Jadi Luhut Binsar Panjaitan itu sejajar dong dengan Kementerian Koordinator ya. Jadi ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1, 2 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra 2, yang belum jelas kantornya pastinya karena kantor lama pasti milik Menko Polhukam ya kan. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah jelas kantornya, kantor lama. Keempat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ya. 5, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti dan Yudhoyono, tidak jelas di mana kantornya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, tidak jelas kantornya di mana. Karena kantor Pembangunan Manusia Pratikno itu miliknya yang lama. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, tidak jelas kantornya. karena ada 7 ya kan. Jadi kita tidak tahu Sobat Era sekalian, Dewan Ekonomi Nasional ini di mana
Rupanya barangkali lembaga setingkat menteri. Kepala BIN Muhammad Herindra, yang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kejaksaan Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Luar biasa ya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Teddy ini pensiun nggak sebagai mayor ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Tidak diumumkan tetapi kemudian masuk 8. Jadi 8, 49, kemudian ditambah 7, 56. Ya 56 berarti ya. Jadi sobat era sekalian ada 56 ya menteri dan setingkat menteri ya di kabinet ini. Jadi 8, 41, 49, kemudian 56. Ada 56 jabatan ya. Luar biasa. Sekarang saya tanya ya. Menteri Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu setingkat menteri koordinator atau menteri biasa? Memang ini tidak ada tingkat-tingkatannya, tapi bagaimanapun namanya menteri koordinator, dia mengkoordinasi kan secara tidak langsung, dan apalagi dipanggil duluan ya slightly dia di atas kan, Saya membayangkan ya udahlah, kita tunggu saja bagaimana action beliau ya. Yang jelas ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mereka yang dilantik ini tidak akan kelaparan ya. Bisa saja kemudian tambah kaya ya selama menjadi pejabat publik ya. Itu aja yang kita harus pahami. Ini hadir pula ya ketua MK, ketua DPD ya. Apa iya ya ketua MK harus hadir? Kita nggak tahu nanti bagaimana governance-nya ya. Jangan sampai kemudian prinsip yang namanya pemisahan kekuasaan itu dilanggar. Seolah-olah pejabat-pejabat itu memerankan dirinya sebagai pejabat, bukan pengadil. Kalau dia ketua Mahkamah Konstitusi, harusnya gak usah ikut-ikutan lah ketua Mahkamah Konstitusi, kan aneh lah rasanya ya. Ketua Mahkamah Agung misalnya. Mereka berlaku prinsip independency of judiciary, nggak perlu bergaul dengan eksekutif sesungguhnya. Wong mereka dilarang kok main golf misalnya, datang ke perkawinan lah, ini datang ke pelantikan kan jauh lebih besar pengaruhnya ya. Karena di situ akan ketemu pejabat-pejabat publik, pejabat negara ya. Ya tapi ya gimana ya, negara ini kurang sekali menjaga yang namanya good governance, clean government. Begitu sobat era sekalian ya. Saya membayangkan juga misalnya wakil menteri koordinator. Itu kewenangannya apa? Boleh gak wakil menteri koordinator misalnya bidang apa? Dia mewakili menteri koordinator untuk mengkoordinasi para menteri. Mau gak para menterinya? Toh secara teknis dia bukan setingkat menteri loh. Tetapi apakah dia bisa mengkoordinir wakil menteri? Nggak bisa. Wakil menteri akan rely on dengan menterinya. Dia nggak bisa memutuskan apa-apa kecuali atas izin menterinya. Nggak bisa wakil menteri dipanggil-panggil oleh wakil menteri koordinator. Jadi wakil menteri koordinator itu cuma pembantu menteri koordinator saja. Ya, tetapi itu pun sifatnya internal. Eksternal nggak bisa dia mengkoordinasi para menteri, karena menteri itu lebih tinggi jabatannya dibandingkan wakil menteri ya. Nanti kita lihat ya bagaimana saya tidak paham ya, apakah Prabowo Subianto tidak memperdulikan detail bagaimana birokrasi itu bekerja. Saya ingat Pak Jimli As-Sidiki ketika dia ditunjuk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Terpilih. Orang kan cuma bilang, wah selamat terpilih. Begitu mau bekerja bingung, kantornya nggak ada, stafnya nggak ada. Sama beberapa menteri ini kan kantornya nggak ada, stafnya belum jelas. Dan itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Untungnya pada waktu itu adalah yang namanya Mahkamah Konstitusi itu tidak seperti kementerian yang harus action. Dia masih bisa punya delaying time.
untuk persiapan sidang, kemudian simulasi dan lain sebagainya, sampai kemudian digelarnya sidang pertama. Dan itu apa yang didapatkan? Pak Jimli mendekati MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Kepala Biro Persidangan, itulah yang kemudian membiayai kegiatan Mahkamah Konstitusi, termasuk menyewakan gedung di Kuningan. Ya, gedung pertama kali untuk kantor di daerah Kuningan. Sebelum akhirnya bisa pindah ke Medan Merdeka Barat, lalu kemudian membangun gedung sendiri ketika Pak Jimli sudah hampir pensiun. Nah, ternyata Sobat Era sekalian, menteri-menteri ini kita nggak tahu siapa yang menyapinya, bagaimana programnya. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi beruntung karena programnya tidak perlu harus pergi kemana-mana, tidak perlu langsung doing action yang berdampak bagi rakyat. Nah, kalau sekarang kita nggak tahu ya, Menteri Koordinator Pangan misalnya ya, mau kantor di mana dia. Termasuk juga menteri yang terkait dengan AHY tadi, menteri koordinator apa. Jadi saya membayangkan banyak sekali kerumitan. Jadi kalau dihitung 100 hari pertama, which is 100 hari pertama itu akan jatuh pada akhir Januari. Itu 100 hari pertama. Ya, pada akhir Januari. Ya, saya membayangkan mungkin beberapa menteri ya belum ngapa-ngapain, malah masih bingung dia mau melakukan apa. Ya, datang kemana dia mau datang. Mau melakukan apa dia. Jadi kepada rakyat Indonesia ya bersabarlah ya. Yang jelas gaji tidak akan dikurangi, tetap akan dirapel. Walaupun belum keluar pada bulan pertama ya. Jadi kita tidak tahu SK-nya itu per kapan. Kalau SK-nya dimundurkan berarti per 1 Oktober itu tunjangan dan gajinya. Apakah per 1 November, nah itu tergantung nanti presiden, kebaikan presiden dan Sri Mulyani. Tetapi intinya adalah rakyat jangan dulu berpikir bahwa Anda akan langsung disejahterakan, langsung mendapatkan dampak dari kepemimpinan Prabowo Subianto, karena para menteri yang direkrutnya pun masih bingung mau melakukan apa di 3 bulan pertama. Karena kantor saja belum jelas, staf saja belum jelas, apalagi anggaran. Itu ya Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Dan ini makin menunjukkan kabinet Prabowo ya kelanjutan lagi dari kabinet atau Luhut Binsar Panjaitan saja ya. Begitu Sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan ya komentar Sobat RH sekalian ya. Ya terserah Gian Luhut lah. Dia kan perwakilan. Oke. Di zaman Sri Mulyono Luhut menteri serba urusan. Selamat buat Pak Prabowo tapi tidak dengan fufu fafa. Ya opung dipakai lagi, kacau sudah. Raja kegelapan kembali. Opung is back. Saya yakin ekonomi Konoha makin gelap. Habis gelap terbitlah gelap gulita. Makin banyak menteri, biaya buat gaji mereka makin banyak, mampus rakyat. Presiden pelanggar HAM kok dipercaya, lihat kabinetnya aja, kabinet fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa. Cuekin aja. Fix lebih tinggi dewan daripada presiden. Rakyat bayar pajak untuk mensejahterakan para pejabat dan keluarganya. Buruh pasti lebih tertindas. Pegang cakap aku ini. Bang RH, Prabowo punya Bobby di Kertanegara. Abang punya Lucy. Mereka berdua bisa juga diikutkan ngomongin Pak Luhut. Luar biasa. Bobby mana Bobby? Bobby lebih berharga ya. Kabinet Fufu Fafa sudah dimulai. Bismillah Bang RH. Surabaya Jatim hadir, tetap munculkan wawasan yang hak biar yang batil sirna, amin. Menteri korupsi dilantik lagi, ampun siap-siap menuju Indonesia amburadul. Apa tanggapan Refli Harun tentang orang rompi kuning yang mengkritik habis acara RH? Katanya acara ini buat apa, hanya emosional belaka.
musiknya kekencengan, formatnya jelek, how to-nya mana dan lain-lain. Nggak apa-apa ya. Masa kita mau dipuji ya. Jadi sobat era sekalian ya, itu adalah inisiatif warga negara yang tidak dibiayai oleh negara ya, dan bukan juga punya konglomerat ya. Jadi kita bikin acara ini keluar kantong sendiri, urunan. Ada yang ngasih makan ya kan, ada yang urunan untuk sewa alat-alat band, ada ini ada itu. Jadi alhamdulillah lah ya, tidak nyolong uang negara. Jadi kalau memang terkesan seadanya ya memang itulah kemampuan kita kan. Tetapi yang paling penting adalah tidak ada uang negara yang dipakai atau tidak nyolong uang negara atau minta fasilitas negara. Ini fasilitas sendiri ya, keluar dari kantong sendiri ya, tidak minta-minta begitu. 59 menteri bisa jebol anggaran buat bayar menteri, stop bayar pajak. Kenyataan banyaknya orang Mulyono dalam kabinet 08. Jadi ingat pernyataan Prof. Koni Bakri tentang skenario hanya 2 tahun 08 berkuasa kemudian dilanjutkan fufu fafa. Menko punya wakil? Apa yang nggak mungkin? Dulu Soekarno punya 100 menteri setahun kemudian kolaps. Nggak nyampe setahun bro. Kabinet 100 menteri itu kalau tidak salah cuma berapa bulan atau berapa hari ya? Kabinet 100 menteri. Kalau tidak salah, nah ini ya ensiklopedia ya. Ini kita bacakan sedikit. Kabinet 100 menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin Soekarno dalam merespons krisis sosial, ekonomi dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinan pasca gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau Kabinet Dwi Kora II yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamik Kabinet Gestapo. Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966. Cuma 1 bulan lebih bro. Ya, dari 24 Februari kebetulan hari ulang tahun istri ya. Kemudian 27 Maret 1966. Cuma 1 bulan saja bro. Ya. Jadi kabinet 100 menteri itu usianya cuma 1 bulan saja. Kemudian coba kita bacakan lagi ya. 59 menteri bisa jebol anggaran buat bayar menteri, stop bayar pajak. Kenyataannya banyak orang Mulyono dalam kabinet 08. Oke. Kemudian apalagi ya? Dewan Ketua Ekonomi Perwakilan. Oke. Bang, apakah sekretaris kabinet itu bukan menteri atau setingkat menteri sehingga Mayor Teddy tidak perlu resign? Berarti selama ini Pramono lebih rendah dong dari Pratikno. Enggak. Jadi yang namanya sekretaris kabinet itu jabatan setingkat menteri. Dan saya nanti kita cek sama